gue Peris, biasa dipanggil Miki. Gue sehari-hari cuman jalan bisnis doang sih. Nah, di sini gue mau ngebahas tentang mobil gue. Nah, mobil gue ini yang gue pakai itu Katana GX yang 2002. Cuman udah beberapa modifikasi lah. Kenapa Katana? Pertama sih gue ngeliat bokap gue beli awal tuh tahun 2013 masih standar segala macem. Sedangkan sebelumnya bokap gue tuh selalu pakai Jeep biasanya. Cuman ya berjalan waktu dijual lah satu-satu, pindah ke Katana. Ternyata pas gue lihat tuh Katana lebih affordable lah, dari spare part, dari segala macem. Ya kasarnya spare partnya sama kayak mobil angkot lah ya. Dan kedua, Katana tuh juga kalau buat kita main off-road lah kasarnya, dia tuh keunggulannya tuh ada beberapa poin sih. Enteng, dan buat bongkarnya pun nggak terlalu ribet lah kayak mobil-mobil gede, contohnya kayak Hilux atau LC segala macam lah. Nah pas 2013 tuh bokap gue beli, dulu mah masih murah banget lah, harganya sekitaran 30-35 segituan. Beda sama sekarang yang harganya wah udah gila-gilaan 60 ke atas kalau misalnya rapi. Nah dulu tuh beli 35 awal, bener-bener standar, belum diapa-apain. Nah pertama kali dibongkar tuh sebenarnya buat look doang. Jadi sebutannya kalau orang sekarang mah Jimny Mall lah. Buat nge-mall doang, cuman dicat ulang, terus pasangin bumper, terus ganti grillnya pakai Karabian. Sama velg sih. Dulu tuh masih pakai velg Daytona yang kayak sekarang, cuman bannya masih ban MT, bukan ban ekstrim. Nah, berjalannya waktu, bokap gue ikut kayak klub, ada klub skin gitu. Nah, di situ dikenalin lah, gimana sih Katana sama Jimny tuh gimana sih. Nah, mulai dari situlah dioprek-oprek. Pertama pasang four wheel. Waktu itu tuh four wheel masih murah. Masih sekitaran 10-15 juta tuh lu udah dapet four wheel lah. Nah, tapi tergantung di situ tuh ada sebutannya Grasio, Final Gear sama TC. Nah, yang gue pakai dulu itu 841 di Final Gear-nya, terus TC-nya masih 13, dan itu terbilang cukup buat off-road yang lumayan, yang ekstrim lah. Tapi kurang maksimal lah. Nah, mulai dari ganti Final Gear, porting mesin, terus ngubah kan semua Katana tuh sama Jimny, dia tuh bawaannya platina kan. Ubah lah CDI-nya, CDI pakai Karimun, terus coil juga diubah, wiringnya segala macem. Nah, dan permasalahannya tuh kalau Katana, kalau buat off-road itu masalah banget di radiator. Nah, radiatornya di-expand lah, di-upsize pakai aluminium, sama fan-nya pakai Karimun. Nah, dari situ udah mulai main-main. Cuman bokap gue tuh nggak pernah gitu kayak bener-bener turun gitu, turun off-road. Cuman main-main lucu aja biasanya. Nah, dan biasanya yang bawa mobil ini nih, yang Katana ini, tuh biasanya nyokap gue. Awal pertama kali main tuh di Hambalang, cuman kayak light off-road lah, enteng. Nah, semenjak dari situ, awal pertama kali tuh nyokap gue sih sebenarnya itu ditawarin lah sama temennya bokap, mau bawa mobil off-road gak buat event. Ada waktu itu speed off-road lah sebutannya, tapi bukan yang speed yang kejurnas dan lain-lain ya, cuman kayak fun gitu doang di Pondok Petir. Waktu itu tuh nyokap gue pakai Sierra tahun 83 udah full spec lah. Nah, main tuh. Nah, yang bikin track masternya bilang kalau misalkan ini nggak ada yang bisa kurang dari 10 menit, pasti di atas 10 menit semua lah. Nah, udah main, banyak lah mobil tubular yang mesinnya udah apaan, nggak jelas lah. Nah, tiba-tiba pas nyokap gue main, lewat, tembus tuh 7 menit tiba-tiba. 7 menit. Dah, semenjak dari situ, gue ngikutin barengan sama nyokap gue, ikut awal main speed off-road di BSD.
pas yang lama, trek yang lama di Pagedangan, nyokap gue main pakai Sierra itu juga, punya temen bokap, main lah. Dan semenjak itu ikut Banten Offroad juga, waktu itu sempet sama adiknya Rano Karno. Terus sempet juga di Serang, di Tembong, pakai Daihatsu Charman. Nah, itu ikutnya tapi yang sprint rally. Semenjak itu kan berjalanan nyokap gue ikutan event-event, ini mobil nih yang abu-abu nih, ini kan nggak diapa-apain lah. Kasarnya cuman buat warawiri doang lah, harian, perkotaan. Walaupun looknya off-road, tapi bener-bener sama sekali nggak pernah dipakai buat event gitu kan. Nah, terakhir kemarin tuh setelah COVID sebelumnya, tapi sebelum COVID tuh sempat di Bogor nyoba-nyoba lah yang trek ekstrimnya lah, ikut main biasa. Cuman sebelumnya ya perlu ada upgrade lah, upgrade dari kaki-kaki, daun per segala macem, shocknya, pernya. Nah, sama gardan dan TC, final gear sama TC-nya. Nah, biasanya kalau misalkan mesin standar itu yang gua tahu ya, itu tuh final gear-nya pakai 843, TC 14. Itu udah kasarnya ramuan buat Katana 1000 cc standar, itu udah mantep lah pokoknya. Tinggal gimana mainin pengapian sama pembakarannya lah kasarnya gitu. Nah, udah diganti. Waktu pas di Bogor sempat itu mobil kelontang tuh. Posisinya bokap sama nyokap gue di dalam. Gue nggak ikut posisi waktu itu. Kelontang dan lumayan parah kena pilar B-nya, pilar tengahnya. Semenjak itu mobil itu pasangin roll bar lah biar safety. Nah, cuman setelah pasang roll bar pun juga dan bumper besi juga, tuh bokap gue nggak pernah kayak ikut event sama sekali. Berapa tahun itu mobil udah kasarnya udah siap main, cuman nggak pernah diikutin event lah. Sampai kemarin itu awal pertama kali ini mobil main itu event di Jonggol 4x4. Itu treknya sekitar 2,6 kilo lah. Cuman kan beberapa trek itu kan ada SS1, SS2, SS3. Nah, kedapatan SS5 nih. Nah, itu dengan jarak 2,6 gue nempuh jarak itu tuh dalam waktu 3 hari. Itu lama banget. Nah, dimainin lah nih mobil. Cuman untungnya ternyata alhamdulillahnya nih mobil masuk 10 besar. Ternyata mobil-mobil yang lain tuh, peserta-peserta yang lain pada banyak yang trouble lah. Dari situ bokap gue nge-support lah nyokap gue sama gue. Nah, gue tuh pas event itu sebagai navigator nyokap gue kan. Nyokap gue yang bawanya. Cuman saat kalau misalkan kayak terlalu bahaya atau udah gelap lah, gue yang bawa. Nah, udahlah. Posisinya di Jonggol itu udah pasang winch, udah lengkap roll bar, luarnya juga, sama rak atas tuh. Jadi kenapa dipasangin rak atas? Karena buat ban serep kan. Karena kalau misalnya dimasukin ke dalam bagasi belakang itu nggak bakal muat buat supply makanan segala macem dan lain-lain. Nah, event kedua tuh main di Bogor 4x4. Di Bogor 4x4 gue juga ikut turun sama nyokap gue. Itu gue berdua lah, 2 mobil ya saya ingat. 2 mobil dengan 20 orang lah. Alhamdulillah masuk 10 besar juga, urutan ke-6 lah. Habis itu terakhir event yang Sukabumi, Antralina, diadain sama TNI, AD. Main di situ, pas di Sukabumi itu, mobil itu masuk satu SS doang. Satu SS dengan posisi gue finish itu gardan depan, winch tuh mati total winchnya. Jadi posisi mobil tuh diderek-derek, ditarik-tarik lah sampai keluar finish. Setelah itu baru mobil pas dilihat, wah. Biasanya tuh bokap gue kalau misalnya abis off-road gitu-gitu pasti dicat ulang sama dia kan. Cuman gue dibilang, nggak usah dicat ulang ini. Udah tinggal
tinggal di ketok magic aja sama di ya pakai cat dasar lah biar kelihatan rapih, biar nggak karatan. Udah dempul sama cat dasar. Nah, jadi ada beberapa bagian mobil gue di kap mesin sama di pilar tengahnya itu tuh sama belakang itu catnya nggak sama gitu, belang jadinya. Kalau sekarang sih kepikirannya bokap nyuruh gue buat nyari winch, cuman nggak tau lah untuk kedepannya. Jadi biasanya tuh kalau misalkan off-road seenggaknya seminimal mungkin lu harus punya 2 winch, depan sama belakang. Depan sama belakang biar kalau misalkan ada turunan yang terlalu nukik atau gimana lah, itu ada yang ngegantung jadi pakai winch belakang, taruh di cantolin di mobil atau enggak di pohon biasanya, biar keselamatan juga kan, selamatan sama biar lebih mudah lah lewatnya ketimbang kalau misalkan nggak pakai winch tuh biasanya kalau misalkan contohnya lu posisi mobil terakhir lu nggak ada winch belakang, kebanyakan tuh orang tuh ya jadi lu maju dulu terus lu mundur, jadi lu turunan terjal gitu lu mundur biasanya. Nah itu tuh terlalu bahaya kan, makanya gue bilang sama bokap nyokap juga untuk nambahin winch belakang biar safety juga kan, jadi kita nggak perlu pusing-pusing atau gimana. Jadi gue bakal jelasin detail-detail mobil gue sih ya. Ada beberapa kayak part-part yang gue udah ubah, contohnya ada di bagian depan kayak gitu gue custom sih, gue bikin sendiri buat bumpernya, dudukannya pun juga diubah juga karena kan nyesuaiin sama winch ya. Nah, dan di winch itu gue pakai tabur 8 untuk buat skala extreme off-road sih udah cukup ya, cuman kekurangannya dia kurang cepet aja, kurang cepet untuk perputarannya, jadi buat naiknya agak lama lah. Terus di bagian depan juga ada grillnya itu gue ganti pakai punyanya Karabian biar lebih cakep lah, biar lebih asik ngeliatnya. Nah terus untuk lightsnya gue lampu itu ada di atas, di bagian atas kaca depan itu pakai lampu sorot lah kasarnya, lampu bar LED bar gitu, sama depan kanan kiri di depan kaca juga itu gue tambahin lampu juga, gue pakai hela biar kenapa kalau malam itu benar-benar kalau di tengah hutan tanpa lampu, tanpa tambahan lampu lu cuman ngandelin lampu dari bawaan mobil doang, itu benar-benar nggak ketolong sama sekali. Makanya kenapa gue nambahin 3 titik lampu, kanan, kiri, bagian depan sama di atas. Kalau di atas tuh bener-bener kesorot lah, biar lu nggak tahu nih apa yang lu mau lewatin kalau saat malam. Tapi biasanya kalau off-road itu kalau malam kita biasanya berhenti di jam 10. Jadi jam 10 tank biasanya berhenti semua, engine off lah. Nah terus di bagian belakang nggak ada hal yang diubah sih, cuman dipasangin kayak contohnya dudukan buat jerigen bensin sama stand jacknya lah. Jadi nggak ditaruh di dalam, jadi ditaruh di luar semua. Jadi biar rapih dan lebih enak aja dilihat. Nah terus bagian samping gue tambahin guardnya lagi di bawah pintu sama yang di atas di atap mobilnya. Nah biasanya tuh Katana kan dia kan cembung ke atas ya, cembung ke atas. Nah cuman sama gue ubah jadi sebutannya trapeze lah, jadi biar rata. Nah biasanya itu mobil-mobil yang Katana kayak gitu, yang trapeze itu Jimny, bukan Katana. Itu bedanya Katana sama Jimny lah. Nah gue juga mau jelasin bedanya Katana sama Jimny tuh. Nah kalau Katana tuh bikinan Indonesia, nggak ada Katana tuh di luar tuh setahu gue jarang deh. Karena kenapa waktu itu pas Jimny masuk itu terlalu mahal kan, dengan pajak yang mahal juga, makanya Indomobil kerjasama sama Suzuki lah untuk bikin Katana yang 4x2-nya yang affordable untuk orang beli lah, main murah. Nah lanjut di bagian dalamnya, kalau interior semuanya masih standar sih ya, nggak ada yang gue ubah. Joknya standar, semuanya standar. Setir aja gue pakai bawaannya standar yang lagi. Tadi sih gue udah ubah, cuman sekarang pakai standar yang lagi karena lebih enak aja ya. Sama paling tambahannya cuman yang tadi gue bilang, ada roll bar, paling roll bar untuk safety biasanya berapa titik gue lupa,
safety-nya sama tambahan pilar A depan kaca. Dan gue tambahin seatbelt juga, seatbelt 4 titik untuk itu udah standar lah. Itu udah standar safety untuk lu ikut event. Karena kalau misalkan lu pakai masih bawaan 3 titik itu lu pasti nggak boleh, lu gagal pasti shootnya. Terus ditambah lagi di bagian kanan setir gue tuh ada buat handle. Nah handle itu tuh buat ngatur winch-nya. Jadi buat kalau ke bawah itu buat narik, ke atas buat ngulurin lah. Terus ada cut off-nya juga. Terus gue juga nambahin cut off di mobil gue biar kenapa safety lah. Kalau kenapa-napa tinggal dimatiin cut off ya. Jadi aman gitu. Nah terus mobil ini sebenarnya masih enak dibawa harian karena gue masih pakai AC. Jadi masih nggak perlu panas-panasan lah kalau misalkan dalam kota. Jadi masih nyaman untuk dibawa harian. Kalau misalkan buat ngantor atau kuliah masih oke. Cuman kalau misalkan kalau buat off-road ya problemnya ya paling voltase lu, ampere lu kurang karena pemakaian AC biasanya nggak dipakai sih ya kalau off-road. Sama bagian belakangnya, joknya itu jok belakang ya biasanya kan katana tuh ada jok belakangnya. Cuman gue ubah semua dan itu jadi rata, jadi nggak ada apa-apa, cuman dibikin penghalang antara belakang sama depan itu kayak jaring-jaring gitu sama tambahin besi, sama di belakang itu ada 2 space lah, atas sama bawah. Nah biasanya itu bawah sama atas itu gue bedain. Yang bawah tuh buat peralatan kayak misalkan strap atau apa segala macam, tali lah. Nah atas tuh biasanya kayak buat makanan atau baju-baju perlengkapan buat di dalam hutan. Sama yang pasti satu, harus ada hydrant. Kalau lu bawa mobil gitu harus wajib hydrant tuh 1 sama P3K. Itu wajib banget buat safety. Balik lagi kan, semua itu balik lagi untuk safety sih. Buat lu juga, lu main, lu have fun, lu aman. Intinya sih gitu aja sih. Oh iya, sama di belakang mobil gue itu gue lupa tadi mention, gue tambahin spoiler. Spoilernya kenapa warna kuning? Jadi awalnya bokap gue sih. Jadi di bawah itu kan ada guard buat guard tangki bensin. Nah, gue juga bingung waktu itu gue ngeliat kenapa warna kuning ya bokap gue warnainnya. Terus gue mikir, gue ngeliat style bokap gue tuh emang ngejreng dia, emang nyentrik lah. Mungkin karena itulah. Nah terus ditambah spoiler, awalnya itu spoilernya itu warna putih, tapi diganti lagi jadi warna kuning. Cuman sayangnya, itu sebenarnya bagus. Cuman kalau buat dipakai off-road sebenarnya nggak ada gunanya sama sekali sih. Malah itu udah 3 kali event ya, masing-masing eventnya hancur-hancur semua. Ujung-ujungnya di repair lagi, di fiber lagi gitulah. Balik lagi tadi gue lupa mention juga ya, bagian kaki-kaki gue udah sebutin itu udah custom semua, ubah semua dudukannya segala macem. Nah yang gue tahu sih yang velgnya itu gue pakai Daytona gue lupa ukurannya berapa, warna hitam. Tadinya itu sebenarnya Daytona itu dipakai di mobil gue yang satunya lagi, gue punya Jimny Sierra, cuman lagi di repaint. Nah tadi itu velgnya itu cuman dipindahin karena ukuran lebarnya lah. Nah pindahin lah ke katana gue ini dan ditambahin, dicakepin lagi, colokin komodo ekstrim. Beda sama yang MT ini, beda. Ekstrim mah buat emang khusus buat ini. Cuman kalau buat harian ya sayang aja gitu gue kalau pakai harian pakai ban ekstrim. Karena kenapa cepet habis sih? Karena cepet habis, dia kan komponenya cepet gitulah. Harapannya sih ke depan sih itu mobil lebih sering dipakai buat event lah. Mau itu gue yang bawa atau nyokap gue yang bawa, cuman nextnya kayaknya sih Desember ini tuh jonggol 4x4. Itu mobil turun lagi, cuman nggak tahu apakah udah pasang winch depan belakang apa enggak. Jadi tergantung kondisi sama waktu gitu lah. Buat gue satu kata mobil ini nyusahin. Nyusahin dalam artian mobil jarang dipakai ada aja rusak, mobil sering dipakai ya ada juga pasti rusak ya. Jadi ya mobil sering bolak-balik bengkel sih ya, dari timing bell, event bell ya lah, apa kena kaki-kakinya tiba-tiba bunyi atau
banyak lah kabel-kabel ya, apalah segala macem. Udah itu aja dari gua. Gua harap buat kedepannya juga ya gua sama nyokap gua bisa ikut-ikut event yang lain, terus bawa ini mobil banyak juara lah. Sama satu harapan lagi buat gua, Shifter Media makin melebar lah intinya. Thank you buat semuanya. Thank you.